Lalu saya akan mengatakan, manakala ini hal yang tradisi kok dibuang begitu saja, mungkin adalah sebuah ramalan gitu aja lah, sebuah ramalan dari leluhur, bisa jadi akan ada pagebluk esok lara sore mati dan sore lara esok mati. Lah, ini karena mau tidak mau ketersinggungan antar hidup yang engkau tidak tahu adanya hidup itu. Tapi uluk salamulyo atur bagya wis muga nusantara. Om wilahing jati nugone ajat-ajate leluhur Nusantara, tapi uluk salamulya. Makin hari itu kelihatannya kalau dilihat secara batin itu kehidupan itu makin miris ya. Kejadian dan kejanggalan sering terjadi. Sebuah hal yang cukup menakjubkan beberapa waktu lalu adalah adanya gagal ginjal misterius yang terjadi kepada anak usia dini. Gagal ginjal misterius yang terjadi pada anak-anak usia dini, kurang lebih 5 tahun, kurang lebih. Nah, ini sebuah hal yang patut kita simak bersama, patut kita amati maksudnya, dan lalu bagaimana caranya agar kita itu bisa selamat atau terhindar, tidak merambat maksudnya kejadian seperti ini. Tentunya kita mesti menggali jati diri bangsanya, menggali jati diri kita sendiri yang selama ini dari sisi mana kekeliruan kita ya, dari sisi mana kita terteledorkan oleh keadaan. Sebab yang saya tahu ketika dulu termasyhurnya dukun bayi, ketika termasyhurnya dukun bayi tahun 70 hingga 80-an dan bahkan hingga 90 itu juga masih taruhlah para yang hamil, para ibu hamil maksudnya, itu cenderung mendekat minta saran kepada dukun bayi. Dan bahkan para jenderal, para petinggi negara tempo dulu termasuk Bapak Presiden Soeharto, Bapak Presiden Jokowi mungkin itu belum mengenal hal-hal kebidanan yang seolah-olah sekarang itu kalau dilahirkan oleh dukun bayi saja katanya dukun bayi itu kena sanksi, sebab kelahiran bayi sekarang mesti melalui bidan atau bahkan dokter atau melalui rumah sakit karena faktor-faktor tertentu yang menyebabkan dukun bayi ini kurang perannya dalam ibu hamil ya. Padahal saya meyakini, saya yang yakin, maksudnya yang lain boleh yakin boleh enggak ya. Artinya para dokter yang dilahirkan itu kemungkinan besar banyak yang melalui dukun bayi ya. Sebab pada zaman dulu dukun bayi itu laksana bidan. Lalu betapa tersinggungnya alam ini, betapa tersinggungnya para dukun bayi ketika seketika ada aturan yang seolah-olah dukun bayi ini adalah tipe bidan ilegal ya, atau tidak resmi, dan lalu ada sanksi-sanksi baik teguran maupun sanksi hukum, bahkan sanksi hukum. Lah, ini menurut saya kita itu perlu menggali. Lah, mak ujuk-ujuk sekarang ada seperti kemarin itu gagal ginjal misterius. Lah, menurut saya perlu dikonsultasikan kepada para ahli yang seperti dukun bayi, maksudnya para ahli secara alami, secara tradisional, ini perlu diperankan kembali. Artinya tidak mutlak yang namanya akal budi yang saya maksud adalah para dokter, para bidan,
tidak bisa serta-merta meninggalkan tradisi daripada wilayahnya, bagaimana cara mengupakarti atau merawat bayi setelah lahir ke bumi atau bayi masih dalam kandungan. Lah, yang saya tahu dulu bayi prematur saja cukup dengan botol air hangat ya, yang saya tahu. Lalu sekarang ada persyaratan tertentu. Dan yang kali ini saya mendengar pula ya, kalau saya bukan orang literasi sehingga jarang membaca. Saya mendengar pula bahwa penarikan obat sirup oleh Kemenkes. Lah, dulu dianjurkan yang namanya anak balita ini mesti pakai resep dokter. Lah, sudah beredar di apotik-apotik dan sudah banyak yang dibeli, sudah banyak yang diobati. Lalu sekarang atas instruksi yang menganjurkan pula, obat ini ditarik dari peredaran, ya, obat sirup dan sebagainya. Lah, kalau saya mengatakan bahwasannya antara dokter dan para ahli medis tetap bersinergi dengan dukun bayi. Ojo podo isin, hei dokter, konsultasi dengan kaum tradisi yang telah lahir lebih dahulu, yang punya keyakinan kuat, yaitu dukun bayi, untuk bisa diajak sharing, ya, untuk bisa diajak sharing. Sebab dukun bayi itu mengetahui adanya sawan wangke dan sebagainya. Ini mengetahui sawan wangke yang termaksud, ya, manakala ada ibu hamil berpapasan dengan orang yang sedang meninggal dunia, atau berpapasan atau melewati rumah orang yang meninggal dunia, mestinya ada syarat tertentu. Biasanya itu pakai sambetan. Sambetan itu ya binglo bengle untuk dipakai agar kalis daripada sawan wangke itu. Lah, ini semestinya tidak perlu gengsi para kaum intelektual, para kaum medis dengan dukun bayi. Lalu saya akan mengatakan, manakala ini hal yang tradisi kok dibuang begitu saja, mungkin adalah sebuah ramalan, gitu aja lah, sebuah ramalan dari leluhur. Bisa jadi akan ada pagebluk esok lara sore mati, dan sore lara esok mati. Lah, ini karena mau tidak mau ketersinggungan antar hidup, yang engkau tidak tahu adanya hidup itu kan sukma, ya. Yang engkau tidak mengetahui sukma itu, lalu engkau melangkahi, mendahului daripada kehendak Tuhan melalui sukma. Ya, sekali lagi, kehendak Tuhan melalui sukma, karena Tuhan tidak mungkin dong akan wujud turun ke bumi dan mengkata-katakan, hai dokter, janganlah kamu membuang begitu saja saran-saran dukun bayi. Tidak mungkin. Melalui teguran-teguran inilah yang menyebabkan dokter itu mestinya, ya, bidan itu mestinya adalah tetap membutuhkan kaum tradisional, ya, kaum tradisional seperti dukun bayi ini, yang tanpa disadari walaupun buta huruf, manakala terkodrat untuk bisa menjadi dukun bayi ini pilihan alam yang saya maksud. Dukun bayi ini terpilih oleh alam untuk bisa bagaimana caranya mengatasi ibu hamil ini, ya, bisa melahirkan secara normal, atau andai kata ada kesulitan pun tetap dukun bayi punya cara tertentu. Umpamanya bayi sungsang, ya, umpamanya bayi sungsang itu dilalah kersane ngalah, itu bisa lahir dengan caranya biasanya ya dengan cara dukun bayi itu, walaupun mohon maaf mungkin dengan cara waktu ketika ada kemungkinan setelah dipijat itu bayi ini sungsang itu ya kakinya dulu yang lahir, bukan kepalanya. Mungkin ada saran tertentu, manakala pagi mungkin suruh bagaimana, ya, membuka pintu atau dan sebagainya lebih cepat, dan mungkin sering membersihkan comberan agar airnya itu lancar dan sebagainya. Lah, ini hal yang tidak masuk akal secara tradisional, namun bisa mengatasi. Jadi saya memberikan rujukan adanya peristiwa gagal ginjal misterius. Sudah saatnya lah kaum tradisi ini tetap dicak sharing atau diperlukan oleh para kaum medis yang hanya berdasarkan intelektual, artinya ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada ketersinggungan antar sang hidupnya dukun bayi dan sang hidupnya kaum medis.
Artinya bekerja sama itu mungkin lebih baik, tidak serta-merta dukun bayi ini seolah-olah sebagai praktek melahirkan yang ilegal, yang berdosa, yang mengkelabui para ibu hamil ini. Yang perlu diperhatikan lagi, cara-cara khusus dari dukun bayi ini biasanya manakala ibu hamil ini keluar ketika maghrib, itu dengan cara-cara tertentu, rambutnya diremyak dan sebagainya. Ini adalah hal yang patut disinergikan, artinya diopeni, ya dipercayai, artinya dipraktekkan oleh para dokter. Ya saking mudahnya, selain ke kita, ya selain ke para medis, semestinya ibu hamil itu konsultasi dengan dukun bayi, sehingga ada sinergitas, kehendak Tuhan tidak ditampik oleh kehendak intelektual. Saya rasa demikian. Terima kasih.